Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semua keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ayo kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Sekarang coba dilihat kanan dan kirinya. Ayo, siapa temennya yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya, alhamdulillah. Ayo coba itu Gusti. Bajunya dirapihkan dulu. Dimasukin bajunya. Ayo, Ibu tunggu. Sudah? Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ayo kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Setelah itu dilanjut dengan membaca Pancasila ya. Oke, Ibu pimpin. 1, 2, 3. Oke, selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang tema 3, benda di sekitarku. Dalam pembelajaran ini, Ibu mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, dengan membaca teks berjudul benda-benda di sekitar kita, siswa dapat mengelompokkan informasi dari teks tersebut. Yang kedua, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda. Yang ketiga, dengan membaca tentang fisik benda, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai sifat dan fisiknya. Yang keempat, dengan pengamatan alat ukur, siswa dapat menyatakan sama panjang. Yang kelima, dengan memperhatikan pengarahan guru, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang. Dan yang keenam, dengan melakukan musyawarah, siswa dapat menceritakan pengalamannya tentang bermusyawarah. Baik, sekarang Ibu akan mengulang pelajaran yang kemarin tentang wujud benda. Ayo, ada yang masih ingat tidak ada berapa wujud benda? Ada yang tahu? Ayo Kinanti, ada berapa wujud benda? Iya betul, ada 3. Yang pertama apa? Benda padat. Yang kedua benda cair. Dan yang ketiga benda gas. Nah, yang dinamakan benda itu seperti apa ya? Ada yang tahu? Iya, betul Gusti. Benda itu bisa dipegang dan bisa dirasakan. Nah, kalau wujudnya benda bisa dikatakan. Ini penggaris dan ini HP. Ayo coba tebak. Siapa yang bisa menjawab benda-benda yang berawalan dari huruf S? Ada yang tahu? Iya betul, sapu, sepatu, sisir, sikat. Ada yang lain? Oh iya, serok sampah ya. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, ada yang tahu tidak apa itu ciri-ciri benda hidup? Ayo, silahkan, ada yang mau menjawab, ada yang tahu? Tunjuk tangan.
Iya, betul, Reja. Benda hidup itu contohnya bisa berjalan, peka terhadap rangsang. Maka dapat dikelompokkan ada benda hidup dan ada benda mati. Nah, sekarang ada yang tahu tidak ciri-ciri benda mati itu seperti apa ya? Ayo, ada yang bisa menjawab? Ada yang tahu? Coba apa Akila? Iya, ciri-ciri benda mati itu benda yang tidak bisa bergerak dan tidak bisa berkembang biak. Nah, sekarang ibu punya sesuatu. Nah, ini ada senter. Nah, senter ini ada cahayanya kan? Nah, ada yang tahu tidak ini termasuk benda hidup atau benda mati? Ada yang tahu? Atau bukan benda? Coba ada yang bisa menjawab tidak? Iya, betul. Senter atau cahaya itu bukan termasuk benda ya. Kenapa? Karena karakteristik benda itu bisa dipegang dan bisa dirasakan. Sedangkan cahaya tidak bisa dipegang dan tidak bisa menempati ruang. Cahaya juga tidak dapat ditimbang. Maksudnya gimana sih, Bu? Nah, yang dapat ditimbang itu seperti manusia, tumbuhan, batu, itu bisa ditimbang karena dia mempunyai massa. Massa itu apa sih, Bu? Massa itu berat. Jadi contohnya kayak Gusti ditimbang berapa kilo, Kinan ditimbang berapa kilo. Itu yang disebut massa karena Kinan dan Gusti memiliki berat badan. Sekarang kalian baca teks yang ada di buku tema kalian. Setelah kalian baca, kalian kerjakan latihan yang ada di buku tugas kalian. Tugas kalian memilih mana yang benda dan mana yang bukan benda. Kalian dapat mengelompokkan benda berdasarkan warna, ukuran, bentuk, dan lain-lain. Kalau sudah, kalian dapat mengisi peta konsep yang sudah Ibu sediakan. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian mengerjakan soal yang ada di buku latihan ya. Dimulai dari sekarang. Selamat mengerjakan. Bagaimana? Sudah selesai semua? Iya, sudah selesai semua ya. Jika sudah selesai, ayo kalian dapat perhatikan Ibu ya. Ini Ibu ada penggaris dan ini ada spidol. Coba menurut kalian, mana yang panjang dan mana yang pendek? Ayo, ada yang tahu tidak bagaimana cara kalian mengukurnya? Iya, betul Gusti, menggunakan penggaris. Coba ada yang tahu tidak? Satuan apa sih yang biasa digunakan untuk mengukur sehari-hari? Ada yang tahu? Ayo coba Dila apa? Iya, betul. Satuan meter, satuan sentimeter, dan satuan kilometer. Sekarang ada tidak yang hafal satuan panjang? Ayo, siapa yang hafal? Kemarin kita sudah belajar. Ayo coba Kinan. Iya, betul. Satuan panjang itu terdiri dari kilometer, dekameter, hektometer, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Tapi kebalik ya. Hektometer dulu baru dekameter. Paham? Iya. Ibu akan menyampaikan kepada kalian tentang satuan panjang. Jadi, satuan panjang yang akan diukur menentukan alat ukur yang digunakan. Selain itu juga,
Menentukan alat ukur yang digunakan. Alat yang digunakan untuk mengukur panjang kelas akan berbeda dengan alat ukur yang digunakan untuk mengukur badan. Misalnya nih, contoh alat ukur yang untuk mengukur benda spidol menggunakan penggaris. Ayo dilihat berapa panjang spidol ini ya. Kita mulai dari 0. Ayo kita lihat. Berapa kira-kira? Kelihatan tidak? Berapa sentimeter panjang spidol ini? Iya betul, 14 sentimeter. Paham ya? Jika paham, Ibu akan membagikan LKPD dan kalian mengisi jawaban. Oke? Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu akan memberi contoh lagi tentang panjang benda ini. Ayo coba tebak berapa panjang benda ini. Ibu membawa papan Garuda. Ayo coba tebak berapa lebar papan benda ini. Lebar itu berarti dari yang bawah ya, dari ujung sana ke sini. Kalau panjang berarti dari atas ke bawah. Nah, ayo kita tebak berapa lebar papan Garuda ini ya. Kita mulai dari 0. Ada yang tahu berapa? Iya betul, Kinanti, 24. Ayo kalian lihat tuh berapa panjangnya, berapa lebarnya. Iya, 24. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, burung Garuda Pancasila memiliki lambang-lambang sila. Yang pertama, lambang silang pertama ada yang tahu tidak apa? Iya betul, bintang. Ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Kalau sila yang kedua, lambangnya apa? Iya betul, rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, sila ketiga dilambangkan pohon beringin yang bunyinya Persatuan Indonesia. Lambang sila keempat yaitu kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, padi dan kapas. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang Ibu mau coba ayo kalian perhatikan tempat sampah yang ada di dekat pintu itu. Sudah? Jika sudah, ada yang tahu tidak kotak sampah itu terbuat dari apa? Ayo. Iya betul, dari plastik. Mengapa kotak sampah tersebut terbuat dari plastik? Ada yang tahu? Iya betul, karena ringan dan lebih mudah dipindahkan. Apakah ada yang tahu? Selain dari plastik, apa yang cocok untuk membuat tempat sampah? Iya, menggunakan logam. Tapi kalau dia menggunakan logam, dia lebih berat ya, dan dia tidak mudah untuk dipindahkan. Dia berat, lebih susah untuk dipindahkan. Nah, apakah jumlah kotak sampah yang ada di lingkungan kelas ini sudah terpenuhi? Sudah mencukupi? Iya, sudah ya, karena tempat sampah yang disediakan di lingkungan kelas itu berfungsi untuk menjaga kebersihan lingkungan kelas. Nah, sekarang Ibu mau
kalian dapat melakukan musyawarah tentang bagaimana cara meningkatkan kebersihan sekolah. Kalian membentuk kelompok. Setelah itu, ayo dipresentasikan wakil kelompoknya masing-masing tentang hasil musyawarah kalian ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk bermusyawarah. Dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih ya untuk kelompoknya Kinanti yang sudah membacakan hasil musyawarah kalian. Jadi, hasil musyawarah dari kelompok Kinanti yang pertama yaitu membersihkan kebersihan diri. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga, menyapu dan mengepel lantai. Itu ya hasil musyawarah dari kelompok Kinanti tentang bagaimana cara meningkatkan kebersihan kelas. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, Ibu punya satu teka-teki nih. Siapa yang bisa menjawab Ibu kasih sesuatu? Oke, kita mulai ya. Ada sebuah benda tak terlihat, namun dapat tercium. Tak dapat ditangkap, namun dapat dirasakan. Apakah itu? Ada yang tahu? Ayo angkat tangan, jawab. Iya, betul, Kinan. Gas. Oke, cukup ya. Sekarang Ibu bertanya, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah cukup menyenangkan? Iya, alhamdulillah menyenangkan ya. Nah, ada yang masih ingat tidak kita sudah belajar apa saja? Ayo, masih ingat tidak? Ya, yang pertama tadi kita sudah belajar tentang aneka benda di sekitar kita. Yang kedua, mengukur panjang pendek benda. Yang ketiga, tentang bermusyawarah. Oke, mungkin sekian pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, kita baca doa dulu ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Cukup pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.